tubuh Yesus dalam tubuh kemuliaan itu adalah real, bisa dirasakan oleh Thomas. Nah, saudara, perpaduan antara tubuh yang bisa dirasakan itu, saudara, dengan tubuh yang bisa tembus ruang dan waktu itu, saudara. Begitulah gambaran tubuh kemuliaan. Puji Tuhan. Saudara, kita pasti seperti itu di surga. Kenapa saya berani mengatakan bahwa kita akan seperti itu di surga? Ada firman Tuhan berkata, saudaraku, di dalam Filipi 3 ayat 21, yang akan mengubah kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan. Artinya, saudara, ketika saya dan saudara dibangkitkan kelak nanti, saudara, pada harinya, seperti Yesus memiliki tubuh kemuliaan, begitulah kita, saudara. Ima tujuan anak Tuhan saat itu Rabdo Yesus. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam tubuh kemuliaan, ada satu proses yang harus kita lalui, saudara, sebagai komunitas orang Kristen. Itu yang kita pelajari lewat Judas, bagaimana sifatnya hari ini, saudara. Judas Iskariot, seorang pengkhianat. Dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh kemuliaan. Nah, saudara, apa yang kita lihat di dalam kehidupan Judas? Judas setiap hari bersama Yesus, bersama dengan murid-murid yang ke-11 yang lain. Yesus menyaksikan bagaimana mujizat Tuhan dilakukan. Dia melihat Yesus berjalan di atas air. Dia menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang timpang yang bisa berjalan. Banyak mujizat dilakukan oleh Yesus. Judas bersama-sama dengan Yesus. Dia bersama-sama komunitas orang-orang yang hebat, yang di dalam Kristus. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Judas tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya berkata, Rabi itu adalah guru. Dia tidak pernah. Yesus pun berkata kepada dia, teman ini kan. Nah, saudara, apa yang kita lihat di sini, saudara? Judas selalu bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan dia bersama komunitas orang-orang yang percaya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Dia berkhianat menjual Yesus dengan 30 keping. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa bisa Judas seperti itu? Inilah yang pertama kita harus selidiki malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Karena Judas tidak pernah menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan. Dia hanya dalam komunitas itu, saudara. Dia hanya ada terdaftar sebagai murid Yesus 12 orang. Tapi dia tidak pernah berserah total kepada Yesus. Dia hanya berkata bahwa Tuhan itu adalah gurunya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita selidiki hidup kita, saudara. Bagaimana hidup kita hari ini? Sekarang kita ada di komunitas seperti ini, saudara. Apakah kita mengenal Yesus sesungguhnya, saudara? Apakah kita dekat dengan Yesus tapi tidak pernah berserah penuh kepada Tuhan? Udang dona rajin beribadah, alai dang kayak di pasangan dulu itu. Rajin beribadah bukanlah ukuran orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Dia rajin beribadah, tapi tidak pernah menyerahkan dirinya secara total kepada Yesus. Hanya mengikut saja, formalitas saja. Dia ikut dalam kumpulan itu. Banyak orang sekarang ini, zaman akhir yang di sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi Judas zaman sekarang. Hanya mencium Yesus di luar saja, saudara. Hati-hati, saudara. Suatu hati satu sungguh. Pengikut Tuhan dihita terdaftar. Aledaknya tu gereja. Saudara sudah dikatakan sebagai orang yang mencium Yesus, saudara. Tidak sampai ke dalam firman Allah, saudara, sedemikian. Saya juga berpikir, saudara, saya pun sebagai hamba Tuhan,
Usutuk susah atau tusuk dua dua. Enak yang usara musuh yang usara di total itu. Mungkin kita banyak kenal firman Allah. Kita mengerti firman Allah. Tapi tidak ada pernah berserah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tempat kita mengadu, tempat kita berserah penuh. Ada persoalan, ada penyakit, ada rintangan dalam hidup kita. Pernahkah kita berserah total penuh kepada Tuhan Yesus atau tidak? Semua setuju deh. Atau kayak mana berserah? Dia pikirannya sudah dirasuki oleh iblis. Sudah ada yang terkasih di dalam kita. Mari kita selidiki hidup kita. Banyak orang saudaraku, orang dekat di dalam gereja, orang dalam di dalam gereja, tapi kerajaan Allah tidak pernah mengenal dia. Banyak orang terkenal di gereja, aktif saudara, tapi kerajaan Allah tidak mengenal dia, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang dalam di dalam gereja mengenal, oh, ang pamatay di si tinatay. Kita kejol mah dinuli gereja ini. Aleh harajon di bata, dang ditanda harajon di bata ini. Amin. Saudara, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ngeri orang-orang Kristen seperti Judas. Dakalan na gabi mencium Judas kita secara fisik. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita tidak berserah total kepada Tuhan, kita bisa saja seperti Judas. Oleh karena sesuatu bisa menjual Yesus. Maka berserah penuh kepada Tuhan. Apapun persoalanmu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan engkau keluar dari firman Allah. Tetaplah di sana, berteduh di sana di dalam naungan kepak sayap Tuhan. Pertahankan imanmu saudara. Yesus adalah penuntun hidup kita. Puji Tuhan. Jangan seperti Judas Bapak Ibu Saudara. Banyak orang sekarang pencitraan kita lihat di luar sana saudara. Asa didata dawina, asa ketua jauhnya. Banyak orang merebut ketua, mana ketua habis tahu. Bahkan di gereja banyak orang merebut kedudukan yang tinggi. Tapi saudaraku, itu kerajaan Allah. Orang yang merendahkan hatinya lah yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tak boleh gila-gila jabatan kita. Seperti yang di sini tidak ada yang gila jabatan. Amin. Saya dengar ibu-ibu kaum ibu saudara kita percaya kaum ibu GPI Kupang adalah orang-orang yang merendahkan hatinya. Puji Tuhan. Amin. Saudara, jangan kita mencium Yesus, tapi hati kita busuk. Kita tidak akan sampai saudaraku pada tubuh kemuliaan itu nanti kelak di surga saudaraku. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Penyerahan total menjadi orang yang berserah terus penuh kepada Tuhan, bukan Kristen formalitas. Unang palana seragam tetapi kiri, alay rohat sama tapi kiri. Amin. Dia tidak melarang saudara bertambah seragam. Tapi saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, pakailah seragam yang terbaik bagi Tuhan. Apa itu seragam yang terbaik? Hati yang merindukan Tuhan, hati yang selalu menangis. Kalau Tuhan tidak ada di dalam saya, apa yang saya bisa lakukan? Kalau Yesus tidak bertahta di dalam saya, apa yang bisa saya lakukan? Itu yang perlu kita pakai sebagai jubah-jubah kebenaran dalam hidup kita saudaraku. Bukan jubah-jubah seperti yang saudara pakai. Itu yang saudara pertaruhkan. Jubah kebenaran engkau siap pakai terus. Ketika engkau sedang pergi bekerja, pakailah jubah kebenaran sehingga engkau selamat oleh kuasa Allah. Ada malaikat-malaikat Allah menyertai engkau dalam pekerjaan, sehingga ada mara bahaya engkau terhindar dari maut itu. Karena apa? Karena engkau sudah terlebih dahulu memakai jubah keselamatan kebenaran itu sebagai safety dari kerajaan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika saudara menaiki motor, ketika saudara membawa mobil, kenakan jubah kebenaran. Aku berjalan mengemudi mobil ini bersamamu Tuhan. Aku menaiki motor ini Tuhan. Utus malaikat-malaikatmu mengendalikan tangan saya Tuhan. Itu sudah memakai jubah kebenaran. Puji Tuhan. Amin. Setiap detik hidupmu saudara, kita pertaruhkan kepada Tuhan. Semua hidup. Sotong gabi sama si Judas. Bahwa kayak ini dia mikirin mana Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
jiwa kita akan tenang hidup bersama dengan Tuhan. Motif efek tadi ATM, kita percaya hati kita tidak pernah gundah-gulana. Memang kita butuh uang, saudara, tapi saudara, uang bukanlah segala-galanya. Tapi Yesus adalah harta yang paling berharga. Dia melebihi uang. Dia mampu, saudaraku, ketika kita tidak punya uang sama sekali, kita bisa saja disembuhkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan segala yang kita perlukan, Tuhan akan cukupkan. Kita tidak perlu memandang orang lain kaya, Bapak Ibu Saudara. Itu mungkin sudah bahagiannya. Mungkin ngai patek teko Tuhan di mana hamoraon, tak pala menghibur kita tu sih. Alaya bagian elen itu waktu jalom. Amin. Amin. Terima saja. Engkau miskinkah hari ini dengan keuangan? Terima saja, Bapak Ibu Saudara. Nikmati hidupmu dalam kemiskinanmu. Tapi saya percaya kekayaan dari Tuhan bukanlah uang, tapi hati yang selalu gembira, yang menyegarkan tulang-tulang hidup kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Judas? Dia menjual Yesus demi 30 keping perak. Saudara, pertaruhkan hidup. Mungkin engkau dalam pekerjaanmu, saudara, terpancing untuk melakukan dosa. Adang pala buai terbama orang terus sedang tusurgoin na. Hebat mah oleh seluruh orang nanda. Join dong, sama-sama kita. Satu kelompok ini join. Saudara, jangan menjual Yesus demi apa yang kau raih. Bertaruhkan, kalau saya nanti melakukan itu, saya berdosa di hadapan Tuhan. Banyak orang sekarang, saudara, menjual Yesus supaya terkenal. Kita lihat para artis rela menjual Yesus. Dia meninggalkan agamanya biar dia viral, biar dia terkenal, saudara. Kita biarlah dikenal hanya oleh Yesus. Puji Tuhan. Kita akan dikenal oleh Yesus. Hidup saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara, adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, bukan yang dipandang oleh orang lain, saudara. Lo mah di bareng jol mah hita fokus. Lo mah di bareng jol mah hita hina, dibully. Ayah ada tuh ngamat teh hina teh sosoni itu. Bulan nomor minggu dulu nih. Enak. Tangi pikir ya anak, tangi pikir jalan enak. Dengar saja, saudara. Tapi engkau begitu berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Engkau ditebus dengan darahnya. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara, begitu berharganya engkau, saudaraku dan saya, ditebus dan dibayar lunas di Kalvari. Kita sudah dipertaruhkan oleh darahnya. Kita tidak bisa lagi suka-suka akan tubuh kita ini, saudaraku. Maka pujilah Tuhan. Bertepuk tanganlah engkau kepada Tuhan. Menyanyilah engkau, karena di atas puji-pujian ada kuasa Allah bekerja. Maka dia akan menyembuhkan tubuhmu dari sakit penyakit. Saya yakin Bapak keluarga ini mulai hari ini dia akan menyanyi memuji Tuhan. Puji Tuhan. Dia akan bertepuk tangan. Dia akan memuji. Dia akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kuasa Allah bekerja. Di dalam pujian pun ada kesembuhan. Kita percaya, Bapak Ibu Saudara. Walau nilu harta nang muli. Itulah harta kita yang paling berharga dalam hidup kita. Ang harta portibio sa tokilin. Lulu harta dotong harta portibio. Asa mangat kita. Alay dakulan ni lulu harta. Harajon ni debata do marga. Saudara, kekuatan Tuhan ada di dalam setiap kita terhubung dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kekuatan saya dan saudara ada ketika saya tetap terhubung dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, senalukah saudara terhubung dengan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Seringkah saudara meninggalkan doamu? Seringkah engkau meninggalkan rumah Tuhan? Seringkah engkau tidak peduli dengan Tuhan? Aduh Mei. Seringkah engkau lepas dan seperti mau putus dari Tuhan? Itu kuncinya kekuatan orang-orang yang percaya. Bukan karena banyak uang, tapi kita tetap terhubung dengan Tuhan. Ada persekutuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada. Pagi-pagi mungkin karena sibuk mempersiapkan segala sesuatu, engkau tidak sempat. Anak-anak sudah pergi sekolah, sudah pergi bekerja, ada yang bekerja. Tutup kamarmu rapat-rapat, saudara. Aku di sini, Tuhan.
Aku tidak bisa berjalan hari ini tanpa Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, renungkanlah bagaimana Judas, bagaimana hidupnya matinya saudara. Dia bunuh diri, dia gantung diri saudara, jatuh dan perutnya terbelah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kerajaan Allah sudah dekat. Banyak tanda-tanda saudara yang sudah terjadi di dalam dunia ini saudara. Artinya saudara, kita persiapkan tubuh kita. Kita jangan sibuk terus bekerja pagi, siang, dan malam sampai lupa waktu. Aturan dapala lembur boydo alai sepak tapaksa terus lembur. Ulah dong lupa separpungan di si kata rekor ke majumar pun. Asa tabuni itu hatai puji Tuhan. Karena harta dunia ini saudara akan habis. Tetapi harta yang dari Tuhan itu saudaraku, tambahkan terus. Anggaplah hatimu, tubuhmu ini sebagai bank, ATM, tempat harta dari sorga. Masukkan ke dalam seluruh kehidupanmu, sehingga ketika sesuatu terjadi dalam hidupmu, maka harta yang indah itu, yaitu firman Allah, itu dengan keluar sendirinya menjadi pedang roh dalam hidupmu. Itulah menangkis serangan iblis. Ketika firman Allah sudah banyak engkau ingat, sudah banyak engkau tertanam di dalam hatimu, apapun tantangan dari orang jahat, dari si iblis, itulah yang keluar secara tiba-tiba akan menghalaunya. Karena engkau sudah punya harta yang sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus ada bertahta di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Itu yang terperlu. Apalagi kita nomor dua, itu harta nomor. Mungkin anak-anak muda, anak-anak kita sendiri sangat susah memaksa anak-anak untuk lebih dekat dengan Tuhan, karena mereka terlihat sulit untuk sangat kudus, untuk sangat dekat dengan Tuhan. Karena apa? Dunia ini sedang menipu mata mereka. Mereka sedang ditipu dengan penglihatan yang sementara. Kita hanya menaburkan firman Allah. Mulu jugul-jugul kelek kuperlina tanya apa? Lau kerejo tanya apa? Lau mula ano Tuhan dengan itu Tuhan. Mulu pas sedang lau tu gereja, lamarnya untuk jago ni mana? Tuhan, ampuni dia Tuhan. Siapa dia tu? Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hanya mampu berdoa. Tidak ada kekuatan kita saudara. Doa kita bagaikan pedang, senjata kita saudara. Air mata kita dilihat oleh Tuhan. Dia akan taruh di dalam kirbatnya saudara. Katakan di situ saudara. Dan Yesus tahu saudara isi hatimu. Tapi pertanyaan tadi saudara, jawablah hari ini saudara. Apakah saudara masih terhubung dengan Tuhan? Puji Tuhan. Tetapkah saudara bersama dengan Yesus? Atau saudara sudah menjual Yesus seperti Judas? Nabar dunia maju mau mengatasi keluarga maju dak pala gemar minggu. Tak pala kita pikir di gereja. Ayah mai mulung mengatakan penyesalan akan tiba saudara. Karena hari-hari makin jahat Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Kita tidak tahu kapan akan terjadi masa-masa yang sukar. Ketika kita pas dalam hidup yang berpoya-poya seperti orang-orang Sodom dan Gomora, seperti zaman Nuh saudaraku, apa yang terjadi bagi mereka? Sodom Gomora dibakar oleh api belerang. Hari ini saudara, penghukuman pasti datang. Yang penting ketika ada Roh Kudus di dalam kita, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Apapun yang terjadi, perang dunia, ketika peranglah saudaraku, tapi kita pasti dijaga oleh Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, mulut bereng-bereng do pertilon, dalam hacur nama pertilon. Banyak sekarang saudara kita lihat fenomena-fenomena, baik politik maupun apapun yang terjadi dalam dunia ini saudaraku, hacur nama pertilon. Allah, ada untuk Tuhan tidak apa. Dan pasumpun itu kita manang naporak kehaduan perang dunia ketiga, manang nuklir pe. Tetapi kata saudara mati karena nuklir, di dalam Tuhan saudara akan diangkat ke awan-awan bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Kita adalah milik Kristus. Dan pasumpun nah kita do berjolo di tiok Tuhan, mula dong namasa. Kita do berjolo di tiok Tuhan daripada akan naso persiatu bagas Tuhan. Pasti deh. Itu dah. Mulai saya mula dong barat kesayangan atau ulang nama saudari odos perjolo selamat ke sore itu. Ibarat kita, itu anak kudus menciptakan, anak kudus itu urusan, anak kudus dilahirkan. Tak, tangan Allah
tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Puji Tuhan. Dia akan mengangkat saudara ketika saudara mengalami maut. Orang-orang mungkin akan jatuh rebah, tapi saudara dibedakan oleh Tuhan. Mungkin 5 orang yang celaka, saudara diantaranya itu saudaraku hanya celaka ringan. Karena apa saudara? Ada tanda Yesus, ada tanda Roh Kudus di dalam saudara. Saudara dilihat oleh Tuhan. Diimut Tuhan ima ahanata baik Tuhan. Amin. Diimut Tuhan ima tikina marede hita. Saya marpungu-pungu do tahe anak kon. Saya roro tu gereja on. Kudang do ilino tu gereja. Kudang do sumbangan yon. Alay saya manete do ilino martami yang tu Tuhan. Terus do martami yang on. Ngangarian ng borngi. Tahe anak kon. Tak dipegang oleh Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Karena itu saudaraku, hari ini kita jangan seperti Judas, tapi kita biarlah menjadi Kristen yang sejati. Seperti apa Kristen yang sejati? Berserah total kepada Tuhan, tanpa oleh karena dia, tanpa oleh karena sesuatu, tapi berserah total, tidak ada alasan-alasan. Saudara serahkan seluruh hidupmu, tubuh, roh dan jiwamu kepada Tuhan, maka Yesus akan berkata kepada saudara bahwa saudara adalah pengikut yang sejati. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan memuji Tuhan dan kita